Nah, gitu dong. Mantap, pengikut jalan lurus. Mari kita diskusi. Mungkin Anda bisa bertanya atau boleh saya bertanya. Siapa duluan? Kalau udah, oke, kalau dalam diskusi itu tanya jawab. Jadi Anda boleh bertanya saya juga tentunya bisa Mm-mm. bertanya Anda. Bukankah demikian, Pasti. Bang? Betul. Oke, siapa mau duluan? Oke, Ah, terserah. abang denom apa denomnya? Sekte. Saya Denom Advent. Advent. Oh, berarti babi haram dong. Haram. Bukan cuma babi. Bukan cuma babi Ya, yang yang lain haram. juga. Yang najis-najis itu Ah, kepiting, lele, ah, ah. unta itu haram. Oh, haram. Mm-mm. Ya, Ya. ada tuh yang ribut-ribut di sebuah kota gara-gara babi, Bang. Mm-mm. Ah, aneh kali ngeributin masalah babi. Eh, Ah, Bang, mari kita halo. diskusi. Abang mau nanya apa kira-kira sama saya? Eh, kita mau bahas apa dulu? Mari kita bahas tentang masalah ketuhanan menurut Oh, boleh. Advent Abang dan menurut agama Islam. Boleh. Nah, gitu. Coba Abang jelaskan dulu bagaimana sih konsep ketuhanan Anda itu di Advent tuh? Oke. Saya kira ketuhanan saya di Advent hampir sama juga dengan Protestan, ya. Nah, Protestan. Yaitu Tuhan itu adalah pencipta, Tuhan itu adalah juru selamat, ya. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia itu hadir di mana-mana, ya. Makanya dia bisa hadir sekaligus ya Mhm. di tempat saya, sekaligus juga di tempat Anda, karena dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa berhadir bersamaan ya, tentunya melalui Roh Allah, ya. Roh. Karena kan dia tidak bisa menunjukkan wujud seperti kita, ya. Loh, Allah itu Roh. kenapa Yesus, kenapa Yesus, Tuhan yang nggak bisa menunjukkan wujud kenapa? kenapa? Kok Tuhan tidak bisa? Maksud Anda apa? Kok ada kata Abang tadi Tuhan Hmm. Anda tidak bisa menunjukkan wujudnya? Iya, nggak bisa. Iya, ada Tuhan yang tidak bisa gitu. Makanya kan Yesus datang itu dia datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Allah langsung Bang, tidak bisa, tidak ada yang orang bisa namanya memandang yang Allah itu namanya secara Tuhan, langsung. Aha. yang namanya Tuhan itu Bang maha bisa. Kenapa? Maha bisa dia. Iya, tapi dia tidak bisa menunjukkan wujud secara nyata ya, kecuali Seram kali Abang ini. Ah, ya, oke. Apakah Tuhannya Tuhanmu dia yang ngatur tuh kawan. Oke, coba Anda tunjukkan di Abang ini. Al-Quran bahwa Tuhanmu menunjukkan wujud yang nyata. Aduh. Bentar, bentar Coba dulu tunjukkan. Bang. Mana Masalahnya Tuhan, Abang berasumsi ma, sendiri masalah Tuhan ma, Abang. makanya coba Anda tunjukkan Tuhanmu itu menunjukkan wujud. Oh, Allah Subhanahu wa taala ya, Hmm. itu wujud wajib ada. Oke, seperti apa wujudnya? Nah, kalaunya seperti apa itu bukan Tuhan namanya. Bagaimana Anda mau pastikan Enggak. dia itu Tuhan, sedangkan Anda Eh, tadi sudah bilang dia bisa berwujud. Bagaimana Anda mau bilang, oh dia Tuhan seperti ini, Tuhan sedangkan Anda Tuhan tidak itu pernah Tuhan nampak. itu Tuhan itu tidak dapat dipertanyakan seperti apa, dia nggak bisa nanya Tuhan kayak gitu. Tadi saja Anda bilang dia bisa nampak. Bagaimana Anda mau Hmm. memastikan bahwa dia Kalau itu Tuhan, kalau sedangkan kalau dia tidak pernah kalau menampakkan diri kepada Anda? kalau Tuhan itu nampak, Tuhan abal-abal. Iya, tadi saja Anda bilang Tuhan itu Ah, harus nampak. ah, kalau siapa? Kata hadismu, Tuhan menampakkan betisnya. Hmm, menampakkan betisnya. Hadis berapa? Iya, ya. Hmm, Hadisnya ada. Tuhanmu menampakkan betis, bro. ah, Gimana gimana? itu?
Mana? Ada, Mana kasih ada saya? hadisnya. Ada. Ayo kasih saya. Hadis ada. Tuhan menampakkan betisnya. Mana? Oh, mau lihat. Oke. Ya Tekan iya ya. dong, haruslah pakai Oh, data. oke. Iya. Bentar ya. Iya. Saya tunjukkan. Tuhanmu menampakkan betisnya. Bentar. Oke, sebentar ya. Saya cari dulu. Ini saya lagi cari. Gimana tuh? Sebentar. Hmm. Pelan dong, pelan. Nyarinya di mana? Di WA. WA gitu nyarinya. Oh, enggak. Ini hadis, bro. Ini hadis. Oh. Ini hadis. Hadis apa? Hadis, bentar. Hadis apa? Bentar. Ini. Soalnya saya banyak hadis ini. Jadi Ya iya, satu-satu. kau cari dulu mana ya Iya, tuduhan kau bentar. kayak gitu. Iya, Cari dulu, bentar, ya. brother, sebentar. Ada kok itu. Jadi Tuhanmu menampakkan betisnya. Ini. Apa? Bentar ya, saya buka cam. Oh ya, di sini buka cam tapi mau dibalikan ya. Tunggu ya, sebentar. Saya balikan dulu kamera saya. Balikan kamera dulu. Bentar. Oh, gimana ini ya? Oke. Hadis Sahih Bukhari nomor 4538. Apa katanya? Apa katanya? Dengarkan. Diriwayatkan Baca hadisnya baca. Oh, ini hadisnya. Kenapa kamu kepanasan sih mau dibaca? Diriwayatkan Hadis dari Ubaid itu, bin Umar. Suatu ketika Umar Nabi bin itu berbahasa Bentar, saya baca Arab loh. dulu. Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat Nabi, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Apakah ada di antara kalian yang ingin memiliki sebuah teman? Mereka menjawab, Allah lebih tahu. Umar bin, yang kau baca itu terjemahannya, Pak. Katakanlah Baca hadisnya kalian dulu, tahu atau hadisnya dulu baca. Ini katakanlah. Kau baca itu terjemahannya. Iya. Iya, yang kau baca sih kamu? Yang kau baca itu terjemahannya. Memangnya bacakan hadis. Bacakan hadisnya. Sama dengan Al-Quran. Bagaimana orang bisa paham Al-Quran kalau tidak ada terjemahan? Waduh. Gimana sih kamu Yusuf? Belajar. Bagaimana kamu Yusuf? Tuhanmu menampakkan betis. Tuhanmu punya tangan. Yes, Open cam dulu kau. Aduh, gimana sih kamu? Silakan dibuka dulu kameranya. Yusuf. Ketika saya bacakan terjemahannya, kamu tidak terima. Gimana kamu? Sedangkan ada terjemahannya. Nggak ada nabi saya itu pakai terjemahan. Nggak ada nabi saya. Saya tanya, Isa itu pakai bahasa apa, bro? Kenapa dia jadi bahasa Arab? Saya tanya kamu, Sub. Kenapa Isa itu pakai bahasa Arab? Buka dulu kamera kau. Buka dulu lah. Sedangkan dia itu orang apa? Orang Yahudi. Kenapa pakai bahasa Arab? Buka dulu kameranya. Nggak asik kali ngobrolnya. Sudahlah, bagaimana kamu? Saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia, kamu tidak mau terima. Nggak mau. Mari kita bahas open cam. Tuhanmu itu. Ayo. Bentar. Ayo. Open cam kita bahas. Bukalah kameranya. Jadi, gitu Tuhanmu dong. menampakkan betis, bro. Tuhanmu menampakkan betis. Di mana? Tadi saya membacakan dalilnya. Kamu apa? Kamu suka bahasa Arab, sedangkan saya tidak tahu bahasa Arab.
ya jangan ngomong dong dari jangan terjemahan bersembunyi hadis. di bahasa Arab. Bilang bersembunyi di aja bahasa dari Arab. terjemahan hadis saya taunya gitu. Jangan bersembunyi. Itu yang terjemahkan kan bukan kaleng-kaleng, sama dengan Seharusnya Al-Quran. kamu ngomong. Al-Quran itu diterjemahkan oleh apa? Para ahli juga, oleh Nggak apa, pernah lembaga. Nabi Muhammad sorry. itu ya Nabi Muhammad itu pakai bahasa Indonesia, nggak pernah. Nabi Tapi Muhammad itu bagaimana pakai bahasa Anda Arab. mau tahu kalau Ya. tidak diterjemahkan? Isa itu pakai bahasa apa? Kenapa diterjemahkan ke bahasa Arab? aduh. Yusuf. Itulah Mana sih kau ini ya. Mari, katanya Tuhan punya betis, kayak gitu kah? Ayo, Tuhanmu menampakkan betis. Itu dalam hadis. Wah, betis kemana? Tuhanmu Kemana? menampakkan betis itu. Kemana betisnya? Enggak tahu, tanyakan kepada Tuhanmu. Ya. Gimana sih kamu sih? Di situ dikatakan Tuhan menampakkan betis. Kenapa Anda mau percaya itu hadis? Nih ya. Kutunjukkan satu ayat ya, satu ayat buat kau. Nih. Tuhan itu kayak gimana? Bentar, Asyura ayat 11. Asof. Asof al-waqi'ah najm al-jariyat. Nih, Asyura. Memiliki sisi gelap untuk memberi sepatu. Bentar ya. Luqman sajadah. Sabar ya. Abang ya. Saya mau tunjukkan sesuatu sama Anda. Asyura. Mana nih? As-Saffat. Nih. Tapi Anda mau akui Tuhanmu menampakkan betis? Bentar dulu. Kenapa? Nih. Kenapa tidak mau nampak? Kenapa tidak mau akui Tuhanmu menampakkan betis, bro? Putar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bye. Ya. Nih, mari kita baca. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum. Kenapa? Jangan nulis lah. Kenapa? Min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Ya, langsung aja sama koin ya. Malas bertele-tele saya. Nih, lihat. Tuhan itu ya laisa kamitslihi syai. Apa artinya laisa kamitslihi? Ya. Nih. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Oke? Jadi kalau yang ada kau bilang ada betis, ya betis. Itu bukan berarti kaki. Itu jawabannya. Jadi apa dah? Kalau betis itu saya tanya, betis itu apa, bro? Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tanya betis itu apa, bro? Nih dengarkan. Allah Subhanahu wa taala dia akan memenuhi jahanam dengan betisnya. Tuh. Aneh. Di situ ditulis betis, jadi diterjemahkan apa betisnya, bro? Bu, itu adalah maknanya seperti apa, bukan betis kayak kita, bukan. Oke, mau diterjemahkan apa? Anda Itu mau ada diterjemahkan takwilnya apa? namanya. Ada Apa? takwilnya. Oke, jadi mau ditakwirkan apa? Mau ditakwirkan Takwilnya. apa? Mau ditakwirkan baik. apa? Coba. Takwilnya Mau ditakwirkan seperti apa? Baik. Pertanyaan saya Ya. mau ditakwilkan seperti Orang-orang apa, bro? orang-orang kafir ya di dalam neraka jahanam termasuk kamu nanti di situ ya. Itu akan dipijak terhina paling bawah gitu. Gitu. Bro, Itu maksudnya. bro, Kenapa betis? saya mau Kenapa tanya. disebut? Kenapa betis Tuhan?
Karena nggak ada lagi yang lebih rendah, lebih hina daripada betis ini tadi, ya. Itu maknanya. Tapi bro, pertanyaan saya kenapa Tuhan mau menampakkan betis? Itu pertanyaan saya. Bukan betis beneran. Maksudnya itu adalah takwil dari apa? Penghuni Jadi betis. neraka jahanam itu akan dipenuhi semuanya. Gitu. Dihinakan itu semuanya. penafsiran Anda bro, itu penafsiran Anda. Penafsiran apanya? Itu penafsiran Anda saja, tidak ada di Itulah Al-Quran. jalan. Di dalam Al-Quran juga ada betis. Itulah namanya. Ada betis. Ya. Tapi kamu terjemahkan itu. Makanya yang paling rendah. kalaunya ada betis bukan berarti ada betis yang kayak kaki saya. Bukan. Gitu. Itu jelas-jelas bro, jangan Anda mau lari itu. Itu jelas-jelas kok Anda mau. Nah, Nggak mungkin dia lah. berbeda dengan Nggak segala usah- sesuatu. nggak usah Jadi ngeles. jadi Kamu ngeles. jadi Kamu ngeles. kalaunya ya kita mendengarkan yadullah, tangan Allah, wajhullah, wajah Allah ya. Di Al-Qur'an itu bukan berarti kayak wajah kayak kita. Oke, saya tanya, wajah seperti apa? Wajah seperti apa? Wajah seperti apa? Wajah seperti apa? Wajhullah, wajah Allah. Seperti apa? Apakah bentuknya wajah? Bukanlah. Al-Quranmu dikatakan menjelaskan segala sesuatu. Kalau Al-Quran makanya menjelaskan ada segala sesuatu, makanya ada tinggal makna baca di Al-Quran. takwilnya. Kenapa kamu yang menjelaskan? Paham? Bukan Al-Quran yang menjelaskan, tapi kamu. Gak masuk di akal itu bro. Katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Itu aja nggak bisa Betul. dijelaskan. Wajah seperti Betul, apa, betis Al-Quran seperti apa. menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran tidak bisa menjelaskan. Berarti Al-Quran Iya. dong. Tidak betul. Hah? Kenapa tidak bisa menjelaskan segala sesuatu? Oh, Betis saja. kalau kitab kamu gimana? Betis Kalau saja kitab tidak kamu bisa gimana? dijelaskan. Wajah saja tidak bisa. Kalau dijelaskan. kitab Kristen gimana? Kalau kitab Kristen gimana? Lengkap. Oh, lengkap. Oh, lengkap. Baik, boleh saya tanya satu ya? Ya, silakan. Baik. Di mana dalam Bibelmu itu ada aturan nikah? Ada aturan nikah. Oh, kejadian ya. Di mana-mana? pasal- Tunjukkan. Kejadian ya. Oke, saya baca. Ya. Tunjukkan. Jangan, saya mau main-main lah teman-teman. Iya. Bentar. Iya. Lagi dapat mainan saya. Tanya balik itu kan saya tanya tuh, belepotan dia. Di mana ada kejadian? Ada masalah nikah. Saya kasih waktu sampai 2 hari sebelum kiamat. Ya. Oke. Mana? Allah menciptakan satu pria, satu wanita. Di dalam Kejadian pasal 1 ya. Pasal 1 ayat 28 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi ketika Allah memberkati manusia itu apa? Allah perintahkan untuk apa? Beranak cuculah. Pertanyaan saya apa tadi? Itulah cara apa? Enggak Manusia itu apa? nyambung kau. Dengarkan lagi pertanyaannya. Jadi sebentar, ketika mereka diciptakan pria dan wanita, maka apa? Ketika mereka dewasa kan mereka apa? Diberkati. Setelah mereka apa? diberkati, maka Tuhan berfirman, beranak cuculah mereka. Kemudian Kau bahas sebentar. apa? Kemudian ayat 24. Bentar. Saya mau tanya kau bahas apa? Perkawinan. Sebab itu, kamu bahas seorang apa laki-laki itu? akan meninggalkan ayahnya Pertanyaan dan ibunya saya dan tadi bersatu apa, dengan coba? istrinya sehingga keduanya menjadi Pertanyaan satu. saya tadi apa coba?
tentang perkawinan. Bagaimana undang-undang tentang bagaimana Yang itu nih pernikahan makanya itu? dengarkan pertanyaan Bagaimana saya. Ya. pernikahan itu? Bagaimana tata cara pernikahan dalam Kristen? Tata cara pernikahan dalam Kristen. Oke. Paham? Atau kayak Tata cara pernikahan dalam Kristen yaitu apa? Setelah diberkati baru mereka boleh campur, boleh di mau mana apa? ayatnya? Itu Ayatnya di mana? Kejadian pasal 1 ketika Tuhan memberkati, makanya kan ketika orang Kristen mau kawin, pendeta itu memberkati mereka. Setelah mereka sah diberkati, mereka boleh apa? Mengadakan Ya itu hubungan seksual. mana Demikian juga ayatnya? kan, ya ini ayatnya, kejadian pasal 1. Itu jawaban saya. Kejadian pasal 1 itu kejadian awal mula. Ya, memang seperti itu. Yang saya tanya, itulah yang contoh saya yang tanya, diberikan oleh Allah ketika Dia menciptakan manusia pertama. Ngerti gak dengan pertanyaan saya? Tata cara Saya nikah sudah- dalam Ya, Kristen itu. mana? Tata cara nikah di seperti dalam itu. Kristen. Ketika diberkati, setelah diberkati mereka boleh campur mengadakan hubungan suami istri seperti yang Alkitab ajarkan. Sebelum pemberkatan. Tata sebelum cara pemberkatan, nikahnya mana? Itu sebelum pemberkatan Tata itu cara nikahnya mana? sama dengan itu. Di Islam ada. Enggak, kok Di Islam enggak ada. dijawab? Di Islam itu jawaban saya. Yang saya tanya tata cara nikah, paham nggak pertanyaannya? Tata caranya ketika pendeta memberkati mereka di gereja, maka mereka sah menjadi Itu submisi. tertulis Itu di cara. mana? Kapan Itu. Yesus ngajarin kayak gitu? Kejadian pasal 1 ayat berapa itu? 28. Di kejadian Yesus belum ada. Aku adalah yang awal dan akhir. Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, dia Ada. yang akhir. Pertanyaan saya minta cari di mana Sebelum ada tata Abraham cara ada, nikah. aku sudah ada sebelum Kesana Abraham ke sini ada, aku sudah kau. ada. Apa artinya? Muter sana. Ya, Muter itu sana, muter jawabannya. sini. Ya, bilang saja kalau nggak bisa jawab Nggak pertanyaan jelas- saya. nggak jelas sama saya sekali tanya, itu, nggak kenapa nyambung. Tuhanmu itu memerlukan apa? Kenapa Tuhanmu itu apa? Menampakkan betis. Itu Nggak kamu ada ya tata cara tafsirkan nikah lagi. di dalam Kristen. Berarti Ada, kalian bro. saat ini itu jina gitu hukumnya. Hah? Kejadian 1, Kejadian 1. Nggak ada tata caranya kah kalian tuh di Kristen? Tata Ketika cara nikah. Allah memberkati mereka, Allah katakan berkembang biaklah, beranak cuculah, seperti itu kan. Ketika pendeta selesai memberkati mereka di gereja, maka mereka boleh apa? Mengadakan hubungan suami istri. Itu ada. Nah, tata Itu caranya ada. kayak gimana? Aturannya gimana? Tata caranya itu apa? Harus ada Di mana? pemberkatan. Di mana aturannya? Pemberkatan itu kejadian pasal 1 ayat 28 saya sudah baca. baik. Dan kejadian Baik. kemudian Baik. kejadian pasal Kalau 2 ada ayat pemberkatan, 8. Kalau ada pemberkatan laki-laki sama laki-laki datang gimana? Diberkati juga gitu. Laki-laki dan perempuan. Oh, dengarkan ya. Perempuan dengan perempuan Sebab diberkati itu- juga gitu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Suami istri. Yang datang Suami tadi yang istri. datang laki-laki, Suami laki-laki istri. sama laki-laki ke gereja, apakah diberkati juga? Itu bukan ajaran Alkitab laki-laki dan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Itu bukan ajaran Alkitab. Makanya Allah menciptakan satu pria, satu wanita. Bukan satu pria, 5 wanita. Itu. Nih, ku kasih kau ya, ku kasih kau video ya. menciptakan satu pria, satu wanita, Adam dan Hawa. Enggak ada Makanya tata cara harus nikah, Mas. satu. Makanya nikah dengan hewan pun bisa nanti ya. Kawin dengan hewan bisa gitu. Saya Terus kawin tunjukkan. dengan apapun bisa gitu. Oh, Tata cara nikah beda. aja nggak ada. Brother, di dalam Islam tidak menghalalkan kalau kita menikah dengan hewan. Kalau di Alkitab kami tidak boleh. Alkitab kami tidak boleh, bro. Anak baca di hadis tidak dianggap Tata cara berdosa nikah kalau pun menikah. tata cara nikah pun kau nggak ada macam mana kawan. Tata Lalu caranya kalian itu apa?
pemberkatan di gereja. Ini dengar nih, nih. Kalau dalam Islam ada tata cara ya dari pernikahan. Satu wanita, 5 wanita, satu pria 5 wanita. Oh, tidak seperti Nih, itu. dengarkan, saya jelaskan. Ya, dalam Islam ya nikah itu ada rukunnya, ada 5. Ada laki-laki, ada perempuannya, ada 2 orang saksi, ada walinya, ada maharnya dan akadnya. Oke, Itu saya tata tanyakan. cara nikah. Oke. Di Ketika kitab kau Muhammad ada nggak dinikahkan, Yesus siapa saksinya? ngajarin? Ketika Ada nggak Muhammad Yesus dinikahkan, ngajarin? siapa saksinya dengan Zainab? Ada nggak Yesus ngajarin? Ketika Muhammad dinikahkan dengan Zainab, Ada siapa nggak Yesus saksinya? ngajarin? Apa Ngajarin maharnya? Yesus Apa itu ngajarin nikah maharnya? ada nggak? Brother, ketika Muhammad dinikahkan dengan Bentar, saya Zainab, kira-kira tanya siapa Anda. saksinya? Siapa saksinya? Saya tanya kamu. Saya tanya Anda, ya. Siapa saksinya? Ada kagak Yesus? Ada kagak Yesus merincikan masalah pernikahan? Silakan. Oke. Ketika Muhammad dinikahkan dengan Zainab, siapa saksinya? Apa maharnya? Tata cara nikahnya mana? Iya, Muhammad kan menjadi panutan. Ketika Muhammad menikah dengan Zainab, kira-kira siapa saksinya? Siapa? Puter-puter nih.